Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini, kita mau gali lebih dalam satu kutipan yang menarik banget nih, dari Seniman Dapur bab 3. Sumber ini kasih kita gambaran soal kehidupan Rule, si narator, dan gimana sih dinamika keluarganya, terutama hubungannya sama Baba, ayahnya. Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar satu momen penting, momen krusial. Jadi ada perjalanan keluarga ke puncak, niatnya sih baik ya, tapi kok malah berakhir, ya, ricuh gitu. Kita bakal coba lihat benturan antara niat baik sama dampaknya, terus soal perbedaan pandangan kerja, harga diri antar generasi, dan, ya ampun, rumitnya komunikasi dalam keluarga tuh kayak gimana? Coba deh Anda bayangin gini, pagi-pagi buta, mobil udah siap, semua semangat mau piknik ke puncak, kelihatannya bakal seru, tapi satu obrolan aja bisa mengubah segalanya. Yuk kita bedah bareng-barang. Oke, jadi ceritanya ini mulai sebelum subuh ya. Si Rul udah nyiapin mobil sewaan, keluarganya, kecuali adiknya si Edo yang jaga rumah, udah siap berangkat jam 5 pagi. Tujuannya puncak. Awalnya perjalanan lancar, lewat tol lingkar luar, terus Jagorawi. Jalanan masih sepi kan hari libur ya, mobil bisa lari 100 km per jam. Pas masuk area puncak nih, pemandangannya kan bagus ya, kebun teh hijau, berkabut gitu. Ruling lihat dari spion, ayahnya si Baba itu kayak terkesima gitu. Emaknya juga ngeliatin keluar jendela terus. Wah, kayaknya bakal jadi momen keluarga yang indah banget nih, ya kan? Nah, justru itu. Ketenangan di awal ini yang bikin kontrasnya nanti jadi tajam banget. Latar belakang puncak yang indah, sejuk, damai. Malah jadi panggung buat konflik keluarga yang cukup intens ya. Ini kayak ngingetin kita gitu, momen yang kelihatannya damai, itu bisa tiba-tiba pecah cuma gara-gara kata-kata. Kata-kata yang mungkin niatnya nggak jahat, tapi penerimaannya beda. Dan pemicunya, ironisnya, datang dari Rule sendiri. Dia baru naik pangkat, terus ngerasa gajinya udah lumayan lah. Jadi dia pikir, wah ini momen yang pas buat ngomong sama Baba. Niatnya sih mulia banget ya, pengen balas jasa orang tua. Dia mau usul supaya Baba berhenti kerja jadi tukang sampah, biar Rule aja yang nanggung semua biaya hidup. Ngomongnya juga hati-hati kok. Dia bilang, saya mah pengennya ngebalas jasa Baba sama Mak. Terus dia lanjut, Baba kagak usah jadi tukang sampah lagi. Diam-diam baik di rumah, biar saya tanggung. Kan kedengerannya kayak anak yang berbakti banget ya. Ini langsung nunjukin kalau Baba ngerasa usulan Rule itu bukan tanda bakti, tapi malah kayak penghinaan. Kayak Rule tuh malu sama pekerjaan yang udah ngehidupin dia selama ini. Waduh, langsung berubah ya suasananya. Tadinya adem ayem, sekarang jadi panas. Baba marah besar, terus nyuruh Rul minggirin mobil. Pinggirin mobil, buruan, gitu katanya. Mukanya digambarin udah tajam, geram. Sementara emak, ibunya, milih diam aja. Malah buang muka, kayak nggak mau ikut campur gitu. Terus Baba ngeluarin semua unek-uneknya. Menurut Anda, apa sih inti kemarahan Baba ini? Intinya itu menurut saya ya soal harga diri. Harga diri yang rasanya diinjek-injek. Argumen Baba itu kan personal banget, nyangkut sejarah hidup dia dan keluarga. Dia negasin kalau semua yang Rule punya sekarang, dari dia lahir, makan, sekolah, sampai segede gitu, itu semua dari duit sampah. Pekerjaan itu bukan cuma cari nafkah buat Baba, tapi udah jadi bagian dari identitas dia, bukti pengorbanan dia. Mungkin juga ada kebanggaan tersendiri karena berhasil besarin anak dari pekerjaan itu gitu kan. Nah pas Rule, yang baru aja naik pangkat, nyuruh dia berhenti, Baba ngerasa semua perjuangannya itu kayak dianggap memalukan. Kalimat, lu malu, mentang-mentang banget lu, udah naik pangkat, itu nunjukin betapa dalamnya dia merasa terhina. Jadi ini benar-benar soal jurang persepsi ya. Rul mikirnya nawarin bantuan, Baba nangkapnya sebagai serangan ke harga diri dan identitasnya. Tepat sekali. Ini benturan yang bisa dibilang klasik ya. Antara pandangan generasi beda soal kerja, soal harga diri, soal cara nunjukin bakti itu gimana. Rule fokusnya ke hasil, pengen ngurangin beban. Baba fokusnya ke nilai dan prosesnya, pengorbanan dia, harga diri dia. Niat baik Rule ini, karena mungkin kurang peka sama sensitivitas Baba soal pekerjaannya, jadinya malah ya blunder gitu. Komunikasi mereka benar-benar gagal di titik ini. Terus si Rul gimana reaksinya pas dimarahin kayak gitu sama ayahnya? Di cerita itu disebutin Rule cuma bisa nunduk aja. Dia nggak bisa nyanggah. Karena ya faktanya emang gitu. Hidupnya dibiayain dari pekerjaan bapak. Dia kayak mikir semua yang keluar dari mulutnya bapak tak bisa kusanggah.
Jadi dia ngerasa serba salah, terus muncul rasa bersalah gitu, gara-gara omongannya sendiri, padahal niat awalnya kan baik. Dan dampaknya langsung kerasa ya. Pikniknya batal seketika itu juga. Baba langsung perintahin pulang. Kagak ada puncak-puncakan. Pulang. Gua udah kagak resep. Padahal rule udah coba jelasin. Secara teknis kan nggak bisa langsung puter balik. Jalannya satu arah. Tapi ya penjelasannya nggak digubris. Baba malah banting pintu mobil terus keluar gitu aja. Yang bikin kaget lagi, emak juga ikut keluar ngikutin Baba. Nah, tindakan emak ini juga menarik. Meskipun dia diam aja pas konflik tadi, tapi keputusannya ikut Baba itu nunjukin, ya bisa jadi solidaritas ke suaminya, atau mungkin dia juga bingung, nggak berdaya mau menengahi gimana. Mereka berdua nekat loh nyari ojek buat turun, padahal itu kan ngelawan arus ya di jalur motor. Ini keputusan yang drastis banget, nunjukin betapa dalamnya luka hati dan kekecewaan mereka. Dan akhirnya Rol ditimbal sendirian di mobil sewaan itu. Di tengah pemandangan puncak yang harusnya indah, tapi sekarang jadi terasa ironis, menyakitkan gitu ya. Dia digambarin ngerasa gamang, campur aduk lah. Kesel, prihatin sama orang tuanya, tapi juga penuh penyesalan. Ada kutipan bagus nih, dia ngerasa kayak bulldozer terhadap momentumku sendiri. Sadar banget dia kalau kata-katanya lah yang jadi penghancur. Bulldozer terhadap momentumku sendiri. Itu refleksi yang dalam banget ya, nunjukin Rule sadar kalau dia ini pemicu utamanya. Momen keluarga yang potensinya bagus, hancur gara-gara dia. Ini benar-benar puncak kegagalan komunikasi. Niat baik jadi sia-sia, dialog udah ketutup sama amarah. Bahkan hubungan fisik aja keputus pas orang tuanya ninggalin dia gitu aja. Nggak ada kesempatan buat klarifikasi atau memperbaiki saat itu juga. Terus, apa yang Rul lakukan setelah ditinggal gitu aja di puncak? Kan nggak mungkin ngejar juga ya? Iya, nggak mungkin. Ngejar malah bisa makin runyam urusannya, ngelihat Baba lagi marah besar gitu. Jadi ya dia terpaksa nunggu. Nunggu di warung pinggir jalan sampai jalur ke arah Jakarta dibuka lagi. Itu sekitar jam 2 siang. Nah, sepanjang jalan Purang, dia kepikiran terus. Takut kalau langsung pulang ke rumah bakal jadi bencana dahsyat. Jadi dia nggak langsung pulang, nyari tempat lain dulu. Bener banget, dia ngerasa belum siap ngadepin suasana tegang di rumah, akhirnya dia nelpon temennya, namanya Claudia, minta izin buat mampir ke apartemennya. Sekitar jam 4:30 sore dia nyampe sana. Kondisinya udah kacau banget kelihatannya. Reaksi pertamanya apa coba? Langsung nyari pelarian, buka kulkas mau ngambil wine. Kuat tapi dicegah sama Claudia ya. Jangan wine, gitu katanya. Malah disuruh duduk, dibikinin kopi. Terus nawarin cara lain buat ngelampiasin emosi. Kayak dengerin musik keras atau masak. Menarik nih sikapnya si Claudia. Gimana Anda melihat perannya di sini? Claudia ini kayaknya figur temen yang suportif tapi juga cerdas secara emosional. Dia ngebaca kondisi Rule yang lagi nggak stabil tapi dia kasih batasan yang sehat. Nggak ngebiarin Rule lari ke alkohol. Itu penting sih, dia nggak cuma manjain tapi nawarin ruang aman sekaligus batasan. Komentarnya yang setengah bercanda, kalau dipikir-pikir tolol banget ya aku mau jadi pelampiasan kamu, itu juga nunjukin kedekatan mereka. Ada pemahaman di sana, tapi juga sedikit ngairin suasana tanpa ngabaikan masalah Rule. Terus mereka ngobrol. Rul cerita masalahnya, intinya ya soal Baba yang keras kepala. Gimana percakapan mereka? Apa cuma nenangin aja? Nggak cuma nenangin, ternyata. Claudia dengerin tapi dia juga kayak nantang Rule gitu. Dia bilang, kamu tuh udah usia mateng Rule. Masa urusan begini aja kamu nggak bisa selesain? Come on, wake up. Semacam tough love gitu ya. Dia nggak sepenuhnya ngebela Rule, tapi kayak ngedorong Rule buat ngelihat situasi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab juga sama perannya di konflik itu. Sempat ada perdebatan juga di antara mereka, tapi kayaknya percakapan ini ada hasilnya. Hasilnya gimana maksudnya? Nah, di sumbernya disebutin, setelah ngobrol sama Claudia itu, Rule jadi ngerasa dapat secercah jalan tengah untuk berdamai dengan Baba. Detail jalan tengahnya nih apa nggak dijelasin sih, tapi yang jelas obrolan sama Claudia ini ngasih dia perspektif baru. Mungkin Claudia bantu dia lihat dari sudut pandang lain atau ngasih saran pendekatan komunikasi yang beda. Ini nunjukin pentingnya kadang kita dapat masukan dari orang di luar lingkaran keluarga yang mungkin udah terjebak pola komunikasi yang itu-itu aja. Oke, jadi Rul udah punya bekal jalan tengah nih ceritanya. Terus gimana pas di akhirnya pulang ke rumah malam itu? Apa bekalnya langsung dipakai? Pas pulang, suasananya digambarin dingin banget.
Baba sama emak lihat dia pulang, tapi diem aja. Nggak ada kata-kata. Cuma tatapan mata yang Rul artiin kayak menebar rasa bersalah. Rumah jadi sunyi senyap, katanya seperti terendam oleh kesunyian tanpa tepi. Nggak ada sapaan, nggak ada pertanyaan. Rul sendiri akhirnya milih langsung masuk kamar aja. Nggak mau larut dalam diem-dieman itu, pengen cepet-cepet udahan aja hari yang buruk itu. Justru diem-diemannya ini yang menegaskan kalau konfliknya tuh belum selesai. Masih menggantung. Ini ketegangan yang beku. Dan kadang malah lebih susah dicairin daripada pas lagi marah-marah tadi. Nggak adanya omongan ini bisa jadi malah ngebangun tembok yang lebih tinggi. Pertanyaan besarnya yaitu, gimana Rul bakal ngegunain jalan tengah yang dia dapat dari Claudia buat ngadepin tembok kebisuan ini, ngadepin harga diri Baba yang masih luka. Apa dia punya cara dan keberanian yang pas? Jadi dari kutipan Seniman Dapur bab 3 ini, kita dapat gambaran yang manusiawi banget ya. Gimana niat baik buat berbakti, bisa disalahpahami sebegitunya karena beda cara pandang soal harga diri yang nyangkut sama pekerjaan. Kita juga lihat gimana komunikasi yang kurang peka bisa bikin orang terisolasi, bahkan di keluarganya sendiri. Dan gimana kadang kita butuh perspektif orang luar buat nemuin jalan keluar. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda juga. Pernah nggak sih Anda ada di situasi yang niatnya baik, malah jadi masalah? Atau ngerasain gesekan antar generasi di keluarga soal pandangan hidup, kerjaan, atau cara nunjukin perhatian? Dan gimana kita memahami kalau pekerjaan, apapun itu, bisa jadi bagian penting dari identitas dan harga diri seseorang? Dan gimana itu bisa ngaruh ke hubungan kita? Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, Rul kan udah dapat potensi jalan tengah nih dari Claudia. Tapi gimana ya cara menerjemahin konsep abstrak jalan tengah itu jadi tindakan nyata di depan Baba, ayahnya yang harga dirinya udah ngakar kuat sama sejarah pengorbanannya. Gimana cara Rul ngejembatanin pemahaman ini tanpa kedengeran ngerendahin lagi, tanpa ngabaikin nilai perjuangan ayahnya? Ini tantangan soal empati dan komunikasi yang dalam banget sih. Gimana mendamaikan keinginan berbakti sama rasa hormat yang tulus ke identitas dan sejarah hidup orang tua kita. Pertanyaan yang mungkin relevan buat banyak hubungan keluarga ya.